Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Taman Ilmu dan Teknologi. Berikut saya sendiri Nur Arifah beserta kedua teman saya yaitu Febrianti dan Liranda Dwi Aprilia. Definisi Taman Ilmu dan Teknologi yaitu organisasi yang dikelola oleh profesional khusus dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menguatkan daya peran iptek dalam pembangunan ekonomi dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing usaha terkait, serta lembaga-lembaga pengetahuan. Taman Ilmu dan Teknologi ini akan berfungsi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju, pusat pertumbuhan wirausaha di bidang teknologi maju, dan pusat pelayanan teknologi maju ke dunia industri. Selanjutnya, karakteristik STP atau Science Technopark yaitu sebagai sarana rekreasi pendidikan yang di dalamnya terdapat benda-benda peraga iptek dan sains yang memudahkan pengunjung untuk meningkatkan apresiasi, merangsang rasa ingin tahu, menumbuhkan kesadaran, dan memancing kreativitas terhadap perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Bahkan semua kalangan masyarakat dapat melihat dari dekat mereka berperan serta di dalamnya dan bagaimana ilmu pengetahuan teknologi itu berjalan, sehingga dapat disimpulkan karakteristik STP itu canggih yang memiliki karakter formal pendidikan namun tidak konvensional, kreatif, dan menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model STP Scan Technopark. Pertama, Korea. Sebelum Korea Utara dan Korea Selatan merupakan daerah kekuasaan yang merupakan hasil gabungan antara kerajaan-kerajaan kecil sejak tahun 1392 sampai 1950. Satu kerajaan kuat yang akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah Korea berada dalam pemerintahan dinasti Joseon. Dalam waktu relatif singkat yakni 74 tahun itu, Korea Selatan berkembang dari salah satu negara paling miskin di dunia menjadi salah satu negara dengan teknologi terkuat di dunia. Pada tahun 1955, pendapatan per kapita Korea Selatan nilai GDP atau Gross Domestic Product Korea Selatan adalah $64 dan menjadi $350 juta sekarang. Setelah Perang Korea, pemerintah negara tersebut berupaya keluar dari kemiskinan dengan menempatkan sektor manufaktur sebagai prioritas. Ini mendorong kebutuhan untuk mengembangkan inovasi teknologi tinggi dan tenaga kerja yang sangat terampil. Kedua membantu membuat ekonomi Korea Selatan sukses di masa kini. Korea Selatan telah dinobatkan sebagai negara dengan ekonomi paling inovatif di dunia selama 4 tahun berakhir karena menggemari teknologi, berwawasan sosial, dan sangat pragmatis. Orang Korea mungkin lebih bersemangat untuk memandang kecerdasan buatan sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Kedua, Cina. Shenzhen, tempat yang dulu dikenal sebagai pembuat barang imitasi atau palsu, telah berubah menjadi lokasi teknologi yang mampu melakukan apa yang tidak bisa Silicon Valley lakukan, yakni menggabungkan inovasi dan wirausaha dengan industri manufaktur. Semua orang menggunakan kecerdasan buatan menggunakan teknologi Cina saat ini. Tanpa kecerdasan buatan Cina, kita tidak akan semaju seperti saat ini. Cina tidak hanya menyerap inovasi dunia, inovasi baru juga lahir di sana. Sempat dijuluki terbelakang dan tak berkembang, Cina kini menjelma sebagai pesaing serius Amerika Serikat dalam hal teknologi dan ekonomi. Pada 2015, Beijing mengumumkan program Made in China 2025, strategi untuk mengubah China sebagai pabrik perusahaan dunia menjadi negara berteknologi tinggi. Strategi Made in China 2025
tak hanya investasi keluar, mereka juga meningkatkan nilai tambah industri manufaktur, berusaha membuat sendiri barang yang selama ini diimpor dan membuat lebih baik. China juga ingin menjadi pimpinan dunia dalam bidang kecerdasan buatan. Pemerintah China melontorkan miliaran dolar untuk penelitian dan penerapan. Ketiga, Jepang. Teknologi Jepang adalah sebuah sarana yang menyediakan barang-barang dan berasal dari Jepang. Sebagai negara yang sangat terkenal dengan perkembangan teknologinya, Jepang memang menjadi pionir munculnya teknologi serta inovasi baru. Biasanya kemunculan teknologi berawal dari kebutuhan manusia akan adanya barang yang menunjang kehidupan. Maka, para ahli di Jepang menemukan ide dan gagasan baru untuk menciptakan suatu kecanggihan teknologi. Terbukti dengan adanya beberapa teknologi yang terkenal hingga seluruh dunia. Jepang menjadi salah satu negara percontohan dalam perkembangan teknologi semakin canggih dan maju. Teknologi Jepang menjadi perhatian dunia karena setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mampu menunjukkan dirinya untuk bangkit dan berkembang. Negara Jepang mengalami kekalahan yang begitu dahsyat. Negara mengalami krisis dan akhirnya bangkit melalui restorasi Meiji. Disebut juga dengan sebutan era Meiji tahun 1868 sampai 1912. Ini merupakan gerbang awal kebangkitan teknologi guna mendukung industri yang ada di Jepang. Bahkan dicatat sebagai modernisasi Jepang, dan negara tersebut dikenal sebagai negara industri dunia. Terjadinya krisis minyak mentah di tahun 1973 sangat mempengaruhi Jepang kala itu. Namun, Jepang mampu melakukan penghematan penggunaan energi, dan pada tahun berikutnya Jepang mampu menghasilkan produk bermutu serta canggih diekspor ke berbagai negara. 4. Malaysia dikenal dengan institusi pendidikan yang sangat peduli dengan riset. Ini dibuktikan dengan banyaknya hasil riset dari institusi pendidikan di Malaysia yang digunakan oleh industri mereka. Mulai dari dibangunnya Twin Tower Petronas di tahun 1998 sampai dengan otomotifnya yang diekspor ke mancanegara, yaitu Proton. Bidang kedokteran pun semakin maju. Oleh karena itu, banyak warga Indonesia yang berobat ke Malaysia selain ke Singapura. Di dunia teknologi animasi, mereka juga sudah tergolong maju dengan banyak menghasilkan karya-karya animasi yang dikenal di dunia. Ini dimungkinkan karena didukung riset yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Secara relatif, Malaysia bisa dibilang sebagai pendatang baru dalam industri teknologi, tapi karena ini sudah menjadi rumah bagi Victrox Corporation, suatu pabrik semikonduktor, dan microchip. Dua unsur itu menjadi syarat utama produk teknologi tinggi agar bekerja secara efektif. Dalam 2017, saham teknologi Malaysia meraih puncaknya dalam 10 tahun ke belakang. Victrox sendiri mengalami kenaikan nilai saham hingga 24% dalam tahun yang sama. Para pakar menduga ekonomi digital akan menjadi 20% GDP Malaysia dikira-kira pada 2020 yang dipicu antara lain oleh program inovatif startup yang telah diluncurkan di sana. Faktor-faktor sukses STP yang pertama, mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, mampu menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi atau spin-off. Yang ketiga, menumbuhkan klaster industri atau menarik industri ke dalam kawasan. Selain 3 faktor keberhasilan STP tadi, maka harus diikuti dengan adanya implementasi, kesinambungan kontinuitas, konsistensi, dan komitmen dalam pelaksanaan program hilirisasi iptek lintas sektoral
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus perekonomian daerah. Contoh implementasi STP di berbagai negara. Keberadaan Taman Sains Teknologi di daerah merupakan indikator kunci bagi tumbuh berkembangnya model sistem inovasi di daerah, yang ditandai dengan segenap unsur inovasi di daerah, yakni perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang, saling bersinergi satu sama lain secara insentif dalam suatu kawasan. Dibutuhkan panduan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan taman sains dan teknologi. Pedoman ini disusun sebagai dokumen yang integratif serta mendukung bagi langkah-langkah strategis dan implementatif. Pedoman yang dimaksud sebagai uraian penjelasan terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria ini akan menguraikan pengaturan terkait konsepsi Taman Sains dan Teknologi, tahapan pembangunan dan pengembangan, serta kriteria pengukuran kinerja. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi panduan dan pegangan bagi segenap komponen lembaga litbang, perguruan tinggi, daerah, dan masyarakat yang terlebih aktif dalam mendukung pengelolaan Taman Sains Teknologi. Studi kasus ilmu teknologi dan lingkungan. Kemajuan teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaan. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tentu saja fakta seperti ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam suatu pengembangan teknologi edukasi masa depan. Berikutnya kesimpulan. Pelaksanaan pengelolaan Taman Sains Teknologi merupakan basis informasi atas gambaran keberhasilan secara nasional dan program pembangunan dan pengembangan Taman Sains Teknologi. Oleh karenanya, pengembangan kerangka pelaporan kinerja disusun dan ditetapkan oleh menjadi panduan serta pengelolaan Taman Sains Teknologi. Selanjutnya, pangkalan dan data dan informasi tersebut dikuatkan dengan maksimal diseminasi informasi baik untuk kalangan internal pengelolaan Taman Sains, untuk pemerintahan daerah dan pihak terkait lain maupun juga untuk konsumsi publik, masyarakat dan industri. Dengan demikian, pencapaian kinerja yang dapat terlihat secara transparan dan mudah diakses. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi institusi yang berkewajiban mengelola pangkalan data pelaporan kinerja Taman Sains Teknologi secara nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.